Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Imam Mulyani dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas politik dan masyarakat madani serta iptek menurut perspektif Islam. Yuk langsung aja kita bahas gimana sih perspektif Islam tentang politik dan juga iptek. Dalam perspektif Islam, politik dan ilmu pengetahuan bukanlah hal yang terpisah dari nilai agama, melainkan bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Politik dipahami sebagai amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga persatuan, dan melindungi kehidupan bersama. Sementara iptek dipandang sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Keduanya harus dijalankan secara seimbang, berlandaskan iman, akhlak, dan tanggung jawab moral, agar kemajuan yang dicapai tidak hanya bersifat material, tetapi juga membawa kebaikan, keadilan, dan keberadaban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah, yaitu upaya mengatur dan mengelola kehidupan umat agar tercipta tatanan sosial yang adil, damai, dan sejahtera. Politik tidak dipandang sebagai alat untuk mencari kekuasaan semata, melainkan sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab baik secara moral maupun spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin dalam perspektif Islam tidak hanya dituntut secara administratif, tetapi juga memiliki integritas dan akhlak yang baik. Kekuasaan yang dimiliki harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai utama ajaran Islam, seperti keadilan dalam mengambil keputusan, amanah dalam menjalankan tanggung jawab, serta musyawarah atau syura dalam menentukan kebijakan demi kepentingan bersama. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, politik dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga persatuan, serta melindungi hak dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, politik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan harus menjadi sarana pengabdian demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, bermartabat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah landasan dari Al-Quran tentang politik, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيْهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 59 menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin. Ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak karena keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. Sementara itu, ketaatan kepada pemimpin bersifat bersyarat, yaitu selama kebijakan dan perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga memberikan pedoman dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik, yaitu dengan mengembalikan segala persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian masalah secara adil, objektif, dan berlandaskan nilai kebenaran, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, Quran Surat An-Nisa ayat 59 mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, ketaatan yang kritis, serta ketertiban sosial demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai, bersatu, dan bermartabat. Dalam konteks politik dan kepemimpinan, Islam menekankan pentingnya aturan dan kesepakatan bersama agar kehidupan masyarakat berjalan adil dan tertib.
Salah satu contoh nyatanya adalah Piagam Madinah yang menjadi konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang bersifat plural, terdiri dari Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya. Isinya menegaskan prinsip-prinsip politik yang berkeadaban, seperti persatuan, keadilan, musyawarah, persamaan hak, serta kebebasan beragama. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bagaimana kepemimpinan dijalankan bukan untuk kepentingan satu golongan saja, melainkan demi kemaslahatan bersama. Konsep ini kemudian menjadi contoh awal terbentuknya masyarakat madani yang damai dan beradab. Di Indonesia, para pendiri bangsa menjadikan nilai-nilai Piagam Madinah sebagai rujukan moral dalam merumuskan Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara untuk mempersatukan masyarakat yang majemuk, sebagaimana Piagam Madinah berhasil mempersatukan masyarakat Madinah. Selanjutnya adalah konsep politik masyarakat madani. Yang pertama adalah politik dijalankan sebagai amanah dan sarana kemaslahatan umat. Dalam perspektif Islam, politik bukan alat kepentingan pribadi, tetapi amanah yang harus digunakan untuk melindungi rakyat dan membawa kebaikan bersama. Setiap kebijakan ditujukan untuk kesejahteraan umat. Yang kedua, berlandaskan nilai keadilan, musyawarah, dan moralitas. Pelaksanaan politik harus berpegang pada prinsip keadilan dan dilakukan melalui musyawarah. Nilai moral dan etika menjadi dasar agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, masyarakat berperan aktif sebagai pengontrol kekuasaan. Masyarakat madani tidak pasif, tetapi ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Peran ini penting agar kekuasaan tetap berjalan sesuai aturan dan nilai keadilan. Yang keempat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, toleransi, dan supremasi hukum. Setiap warga memiliki hak untuk dihormati. Toleransi dalam keberagaman serta penegakan hukum menjadi pilar utama kehidupan masyarakat yang beradab. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan bermartabat. Keseluruhan konsep ini diarahkan untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, aman, dan bermartabat, baik secara sosial, politik, maupun moral. Selanjutnya adalah IPTEK menurut perspektif Islam. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Secara sederhana, IPTEK merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan observasi ilmu pengetahuan, dan cara-cara atau alat yang digunakan untuk memanfaatkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan IPTEK menurut pandangan Islam adalah sarana bukan tujuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan manusia dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kesombongan atau kerusakan. Kemudian, ilmu bersumber dari Allah. Semua ilmu berasal dari Allah, sehingga pengembangannya harus disertai dengan rasa tanggung jawab, etika, dan kesadaran spiritual. Selanjutnya, perintah untuk menuntut ilmu. Islam sangat mendorong pencarian ilmu sebagaimana wahyu pertama Iqra yang menegaskan pentingnya membaca, meneliti, dan mengkaji alam semesta. Kemudian, IPTEK harus berlandaskan iman dan akhlak. Kemajuan teknologi wajib diiringi dengan nilai moral agar tidak menimbulkan kerusakan, ketidakadilan, atau dehumanisasi. Selanjutnya, alam sebagai objek kajian. Fenomena alam dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu diamati dan dimanfaatkan secara bijak. Dan yang terakhir, kemaslahatan umat sebagai tujuan utama. IPTEK harus membawa manfaat bagi kehidupan manusia, menjaga keseimbangan alam, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut adalah ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal karena penemuan dan kontribusinya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar yang memperkenalkan konsep persamaan dan algoritma. Karyanya menjadi dasar perkembangan matematika modern dan sistem bilangan yang digunakan hingga sekarang. Yang kedua ada Ibnu Sina,
tokoh besar dalam dunia kedokteran Islam. Bukunya Al-Qanun fil Atib menjadi rujukan medis di Eropa dan Timur selama ratusan tahun. Yang ketiga ada Ibnu Al-Haytham, pelopor ilmu optik dan metode ilmiah. Ia membuktikan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya masuk ke mata, bukan dipancarkan oleh mata. Yang terakhir, Ar-Razi, ahli kimia dan farmasi yang mengembangkan obat-obatan serta metode eksperimen medis. Ia juga membedakan penyakit cacar dan campak secara ilmiah. Berikut adalah landasan Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu dan berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul baraka khawfaw wa tama'aw wa yunazzilu minas sama'i ma fayuhyi bihil arada ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi yang telah mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Quran Surat Ar-Rum ayat 24 menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tampak melalui berbagai fenomena alam seperti kilat, hujan, serta pergantian siang dan malam. Hujan diturunkan sebagai rahmat untuk menghidupkan kembali bumi yang mati, sehingga memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Seluruh fenomena alam tersebut menunjukkan kebesaran Allah dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan berpikir. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung pembahasan dari pembelajaran kita hari ini. Sebagai anak muda, kita hidup di era politik dan iptek yang berkembang sangat cepat, di mana informasi, teknologi, dan kekuasaan dapat membawa manfaat besar sekaligus risiko yang serius. Dalam perspektif Islam, politik dan iptek tidak dipandang sekedar sebagai alat untuk kepentingan pribadi, popularitas, atau kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan tidak bersikap apatis terhadap politik dan tidak terlena oleh kemajuan teknologi, tetapi mampu menjadi generasi yang kritis, beretika, serta peduli terhadap keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan memadukan ilmu pengetahuan teknologi dan nilai-nilai Islam, generasi muda dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.